Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Aku Vio. Aku Gaby. Aku Astro. Teman-teman sudah siap sekolah minggu? Yuk, kita sapa Tuhan dan mengucap syukur padanya atas pemeliharaannya untuk kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Dengan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Dengan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami minta penyertaan-Mu, kami minta kuasa-Mu menyertai setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, ayo, siapa yang suka menyanyi di rumah memuji Tuhan? Angkat tangan kalian. Saya. Oke, sip. Wah, teman-teman hebat sekali suka memuji nama Tuhan. Iya dong Kak Debbie, kan nyanyinya untuk raja segala raja. Wah, iya betul Vio. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh ya, Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kak Gaby, Om Has, Iya? Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Iya, betul sekali Vio. Dia selalu membuat kita bersukacita. Ya Gaby, ya Vio, kalau siang menjadi kenangan,
Tapi kalau malam bisa menjadi impian. Dan cinta kita kepada Tuhan akan semakin lama menjadi semakin dalam. Ayo adik-adik, kita akan nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, yuk datang ke ibadah tatap muka. Adanya jam 8 pagi, jam 9 pagi, dan 5 sore. Sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Nanti saat teman-teman datang ke ibadah tatap muka, jangan lupa dibawa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama imani bahwa firman-Nya takkan berubah dan ialah penolong kita yang setia. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada siapkan hatiku Tuhan, untuk
Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kabar yang luar biasa. Yuk, sebelum Tante Keke akan menyampaikan sebuah cerita, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas kehidupan kami, sehingga hari-hari kami boleh kami lalui dengan sukacita, karena kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini kami juga datang ke tempat boleh berkumpul bersama keluarga dan juga bersama dengan teman-teman kami yang lainnya, dan khususnya saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Tante Keke ingin cerita tentang mimpi. Ya. Daniel yang mengartikan mimpi Raja Nabukadnezar. Sebelum Tante bercerita, mau tanya dulu. Apa sih arti mimpi? Semua pasti tahu ya mimpi. Kalau tidur tiba-tiba ada seperti ada ceritaan gitu ya dalam tidur kita, itu namanya mimpi. Siapa yang di sini tidak pernah mimpi? Tidak pernah, tidak mungkin ya, pasti tidak pernah mimpi. Kalau adik-adik mimpi, kira-kira ingat nggak? Semalam tuh mimpinya apa ya? Apa lupa? Atau ingat? Kadang-kadang memang kita lupa ya. Aduh, semalam itu mimpinya apa ya? Tok tidurnya enggak nyenyak. Tapi apa lupa mimpinya. Tapi ada juga yang teringat-ingat sama mimpinya. Ya, oh semalam aku bermimpi ketemu sama teman saya yang sudah lama enggak ketemu. Oh, saya semalam mimpi ketemu Pak Presiden Jokowi. Nah, bisa macam-macam ya. Namanya juga mimpi. Nah, Tante Keke juga mau bercerita nih. Ada seorang raja bernama Raja Nabukadnezar. Pada suatu malam Raja Nabukadnezar bermimpi, sehingga membuat Raja Nabukadnezar nih gelisah dalam saat tidur. Nih ada gambarnya ya. Dia tidur tidak bisa nyenyak, tidak bisa tenang karena dia bermimpi hal yang sangat aneh. Lalu terbangunlah Raja Nabukadnezar. Dia lalu berpikir, apa toh arti mimpinya ini? Apa ini artinya? Kok saya bermimpi yang aneh? Lalu di tengah kegelisahannya, dia mengumpulkan para ahli-ahli yang ada di negaranya. Ada ahli sihir, ahli nujum, para orang pintar, semua dikumpulkan. Lalu di depan mereka semua Raja Nabukadnezar berkata demikian. Hei para ahli sihir, para orang pintar, saya semalam bermimpi. Coba kamu katakan kepada saya apa mimpi saya dan apa artinya. Aneh ya. Aneh kan anak-anak, orang yang bermimpi orang lain, rajanya malah tanya sama kita-kita ini, sama tanya sama orang-orang di sekitarnya mimpi apa. Cobalah adik-adik sama temennya cerita, semalam aku mimpi loh, serem. Ayo tebak aku mimpi apa? Kan aneh. Lalu mereka para ahli sihir dan para orang pintar ini berdiskusi. Ini raja kok aneh. Orang yang mimpi dia kok tanyanya ke kita mimpinya apa, suruh mengartikannya lagi. Mimpinya apa aja kita nggak tahu ya kan? Nah, lalu akhirnya ada salah satu dari mereka memberanikan diri berkata-kata kepada Raja Nabukadnezar. Raja, kebanyakan orang-orang pada umumnya juga tidak akan pernah tahu apa yang menjadi mimpi orang lain. Apalagi mimpinya sendiri pun kadang aja lupa. Apalagi mimpi orang lain. Wah, pada saat Raja Nabukadnezar mendengar itu marah dia. Semua yang para ahli nujum dan para orang pintar itu mau dibunuh sama Raja Nabukadnezar. Dia marah karena tidak ada yang tahu apa mimpi Raja Nabukadnezar. Marah. Dia memanggil kepala pengawalnya. Aryo, bunuh semua itu.
para ahli sihir, para orang nujum, semua orang pintar bunuh semua karena mereka bodoh semua katanya ya. Singkat cerita pasti ngomongnya gitu, bodoh semua, tidak ada yang tahu mimpi saya apa dan tidak bisa mengartikan. Di situ sebetulnya juga ada Daniel dan teman-temannya, ya. Dia bingung, ini kenapa nih kok raja kok marah-marah. Lalu Daniel menghampiri si kepala pengawal nih yang namanya Arioh. Dia tanya, itu kenapa raja kok marah-marah, kok mau membunuh para orang pintar, mau membunuh para ahli sihir, ada apa? Kemudian Arioh menjawab, karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari Raja Nabukadnezar. Emang tanyanya apa? Raja bertanya mimpinya dia apa dan apa artinya. Lalu dengan bijaksana Daniel berkata demikian ke Arioh, sampaikan ke Raja Nabukadnezar, saya minta waktu 1 hari dimundur, saya akan mencari jawabannya, nanti akan saya menghadap Raja Nabukadnezar. Dimohon kepada raja untuk tidak membunuh para ahli nujum, para ahli sihir dan orang-orang pintar. Lalu Arioh menyampaikan permintaan Daniel kepada Raja Nabukadnezar. Raja Nabukadnezar mengabulkan, oke, diberi waktu 1 hari. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Apa dia langsung cari orang pintar lainnya? Apa dia langsung pergi kemana gitu? Mencari apa ya kira-kira ya mimpinya? Nggak ya adik-adik ya, anak-anak ya. Daniel pulang ke rumah, dia memanggil teman-temannya Sadra, Mesah, dan Abednego. Lalu mereka berempat ini sama-sama pulang, lalu mereka berdoa. Apa? Berdoa. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan, berdoa. Meminta apa? Meminta hikmat daripada Tuhan apa yang menjadi mimpi Raja Nabukadnezar. Singkat cerita, mereka setelah berdoa, mereka lalu tidur. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Tuhan Allah bekerja melalui mimpi Daniel. Lalu Daniel bermimpi seperti yang dimimpikan oleh Raja Nabukadnezar. Setelah pagi, Daniel bangun bersama dengan teman-temannya. Dia sudah tahu jawaban dari Tuhan, menghadaplah dia kepada raja. Sebelumnya tidak bisa langsung menghadap raja, pasti ke kepala pengawal. Lalu dia bertemu dengan Arioh, dia sampaikan, saya sudah siap menghadap Raja Nabukadnezar, tolong sampaikan. Lalu Arioh melaporkan kepada Nabukadnezar. Kemudian Daniel diperbolehkan masuk menghadap raja. Apa yang terjadi? Lalu dia berkata kepada Raja Nabukadnezar dengan sangat bijaksananya, Raja, sedemikian raja yang tahu bahwa manusia kita semua tidak pernah tahu mimpi daripada orang lain. Kita tidak pernah tahu raja bermimpi apa, dia bermimpi apa. Hanya Tuhan Allah saja, Tuhan Allah kami yang tahu mimpi daripada Raja Nabukadnezar. Bukan kami, tapi Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan mimpi yang sama dari Nabukadnezar kepada saya. Bahwa mimpi Nabukadnezar adalah bahwa raja melihat sebuah patung. Ya, kepalanya terbuat dari emas, pinggang ke atas terbuat dari perak, pinggang ke bawah terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, lalu kakinya itu terbuat dari besi yang dicampur dengan tanah liat. Tetapi tiba-tiba sebuah batu besar dari jauh tanpa kena sentuhan tangan manusia, dia jatuh menggelinding menimpa patung, tepat mengenai kakinya sehingga hancur lebur menjadi debu. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan sangat luar biasa memberikan mimpi yang sama seperti Raja Nabukadnezar. Dan tidak hanya mimpinya saja, tapi berikut dengan artinya.
Apa sih arti mimpinya? Dan arti mimpi itu raja, katanya Daniel ya, patung adalah melambangkan penguasa-penguasa di dunia. Dan tuanku raja adalah seperti paling tinggi, dia ada di kepala emas pada patung itu adalah posisi tuanku raja. Kerajaan lain tidak sebesar kerajaan tuanku, karena kerajaan tuanku itu adalah yang paling atas, yang paling besar, paling berkuasa daripada yang lain. Tetapi betapa kuat dan berkuasanya kelihatan kerajaan itu, tidak ada kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Suatu ketika akan hancur. Ya, batu besar yang menghancurkan patung adalah menggambarkan kerajaan Tuhan Allah sendiri. Jadi suatu hari di masa yang mendatang, Tuhan Allah akan menempatkan seorang raja di atas bumi, ya, yaitu kerajaan Tuhan Allah saja yang akan tetap untuk selama-lamanya, bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Raja tersebut langsung seperti tante ini ya, berdiri dari tahtanya. Wah, langsung berdiri. Kenapa kok langsung berdiri? Adik-adik tahu enggak? Dia kaget dan kagum. Wow, dia terkesima dengan jawaban dari Daniel. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Raja Nabukadnezar? Dia tertunduk, ya, sujud di bawah kaki Daniel. Dia berbicara demikian, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang maha besar dan yang berkuasa. Ia layak dipuji dan disembah. Aku tahu itu karena engkau dapat memberitahukan mimpiku dan artinya secara detail dan jelas. Wah, luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil. Hanya lewat dari mimpi Tuhan pun bisa pakai. Setelah itu Daniel diberi kedudukan yang baik. Tidak hanya Daniel, tapi Daniel juga mengingat teman-temannya yang lain yang bersama dengan dia berdoa. Siapa tadi namanya? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, mereka mendapat kedudukan yang baik di kerajaan Raja Nabukadnezar. Dari cerita tante ini apa sih kesimpulannya? Ayo, yuk kita lihat. Yang pertama, selalu jangan lupa apa? Berdoa. Meminta apa? Hikmat kepada Tuhan. Apapun permasalahan yang terjadi di hadapan kita, sesulit apapun, berdoa kepada Tuhan. Tenang, ambil waktu seperti Daniel dan teman-temannya, sujud dan berdoa, sehingga kita diberikan hikmat dalam berkata-kata, dalam menyampaikan sesuatu, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, walaupun kelihatannya di depan itu tidak ada jalan, tapi tidak ada yang mustahil, karena Tuhan dapat memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Yang ketiga, kita harus selalu menghormati dan takut akan Tuhan. Yuk, sekarang ayat hafalannya. Di Daniel 2 ayat 22b. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama ya sebelum dihafalkan. Allah tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya, jadi sekali lagi Tante Keke sebelum menutup cerita pada pagi hari siang hari ini, jangan lupa setiap menghadapi segala sesuatu, carilah Tuhan dan berdoa. Tuhan pasti akan tolong dan buka jalan buat kita semua. Yuk kita akhiri ibadah kita akhiri cerita kita pada siang hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kau telah menyertai kami sehingga kami belum menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami dan mendengarkan cerita dengan baik. Kami mau seperti Daniel dan teman-temannya, apapun yang sedang kami hadapi, kami menghadapi segala permasalahan di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, kami mau terus berharap
berdoa hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu menuntun kami, membuka jalan kami dengan cara yang tidak dapat kami pikirkan. Tapi keajaiban itu, mujizat itu selalu nyata buat hidup kami. Terima kasih buat sukacita yang Kau selalu berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, cepat sekali ya, kita sudah sampai di akhir ibadah kali ini. Iya ya, yuk kita sama-sama simpan dalam hati bahwa Tuhan kita itu Allah yang sanggup melakukan segala perkara jika kita mohon kepadanya.